ada ketakutan nggak kalau misalnya anak-anak akan terluka kalau misalnya sampai kamu nggak jadi atau misalnya anak-anak memang enggak nih aku pacaran aja kok gitu. Apa sih yang kamu bahas ke anak-anak sebelum memperkenalkan Vio? Yang kadang-kadang dia juga, Daddy, bentar lagi Valentine, give her a flower. Kayak gitu lucu. Tahu, secara dedinya kan udah beku kan. Udah nggak tahu mesti ngapain. Udah nggak paham nih, gue mesti ngapain ya, udah bingung. Aku bilang sama dia, aku komunikasiin. Ini ada dua kepala, ada kamu sama aku. Kamu nggak bisa cuman mau nurutin kemauan kamu aja sesuai dengan aturan kamu, karena ada aku di sini. Kalian kepentok sama yang namanya agama. Boleh minum nggak sih? Bagi kalian agama langsung pengen. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku di rumah dan kedatangan pasangan yang lagi bucin. Aduh, kalau ngeliat mereka jadi pengen kembali ke beberapa belas tahun yang lalu. Hai Vio. Halo. Hai Marcel. Hai. Tapi ini kalau aku tuh kalian sering banget tampil di mana-mana. Pasti pertanyaannya ketemu di mana, apa-apa tuh udah biasa. Aku mau nanya sama kamu berdua. Perasaannya masih sama? Sama masih. Masih sama perasaannya? Masih sama. Masih, ya gitulah. Masih sama atau lebih lagi? Kayaknya lebih ya malah nih. Ya, Kenapa kamu yang jawab? Satu-satu. Oh iya udah oke. Marcel dulu deh. Ayo jawab yang benar. Lebih upgrade karena kalau dulu kan awalnya memang rasanya ya. Terus karena semakin mengenali karakternya, tukar pikiran, terus ya sharing-sharing tentang gimana mau visi dan misi dan sebagainya. Jadi akhirnya wah ini menarik dan justru jadi challenging. Jadi rasa dan ditambah juga dengan visi dan misi ngobrolnya. Jadi nyambung gitu ya. Karena kita kan sama-sama orang dewasa, bukan anak kecil yang baru belajar. Ya gimana rasanya pacaran. Walaupun rasanya jujur sih mirip-mirip kayak waktu masih remaja sih ABG ya. ABG ya, bucinnya itu loh. Bucinnya itu Kalau aku sih begitu karena aku cukup lama. Tapi dia kan gak bucin orangnya. Dia? Iya kan. Bucin dia tuh. Ya mungkin karena aku oke. Mungkin kelamaan sendiri. Enggak. But is she really your type? Kalau type ternyata kalau aku pikir-pikir aku manusia rasain. Berubah ya? Berubah. Iya, karena benar. sejak divorce ya kan 7 tahun yang lalu. Terus kemudian waktu yang berjalan itu akhirnya kayak ada sesuatu yang membentengi diri, kayak ada kekhawatiran bisa gak sih mau membentuk relationship lagi dari awal, gimana caranya. Tapi sambil mikir itu sambil ngurusin anak. Jadi akhirnya lama-kelamaan karena ngurusin anak dan ritmenya udah seperti itu. Paling cuma isi waktu me time-nya olahraga. Kalau suka nonton lakuin sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Terus ya akhirnya jadi roda itu jadi kayak robot dia. Udah jadi kayak robot. Dan dia tuh punya father figure banget ya. Banget. Iya, I like kids sih. Ya dari awal aku ngurusin mereka ya kan. Karena memang hak asuh makanya aku yang dapat dan aku pun memang ingin melakukan itu karena kayak ada semacam redemption juga dari diri aku bahwa aku tetap harus bisa mengurus anak-anak ini dengan tanggung jawab lah. Tanggung jawab sebagai seorang bapak bahwa aku harus bisa jadi bapak tapi memang tidak bisa selalu jadi ibu. Jadi makanya tetap belajar dan belajar. Karena ini anak cewek dan anak cowok. Pasti treatmentnya akan beda. Dan figur ibu di situ kan kosong. Mamanya ada. Tapi kayak ini sebentar buat kamu pertanyaan. Berkaca dari pengalaman suamiku. Yang kan juga maksudnya sama. Ngurus anak sendiri. Iya benar. Dia gak bisa. Dia menurut dia harus ada 2 orang nih di dalam kapal. Untuk bisa ngurusin. Karena aku tuh gak bisa ngurus semuanya. Aku tuh gak pintar. Nah, Marel selama 7 tahun itu benar-benar gak ada siapa-siapa? Gak ada siapa-siapa. Teman-teman pasti ada. Yang ngebantu gitu? Teman-teman hanya cuma sampai batas ngobrol aja, tapi gak pernah masuk sampai ke wilayah yang circle aku sama anak-anak gitu. Yang masuk gitu gak ada? Iya, maksudnya ikut ngurusin anak apa segala macam. Karena masa itu aku ngerasa I know
what I have to do with these kids gitu. Cuman belum tentu orang baru bisa gitu ya. Benar. Aku ada di paradigma itu sih, maksudnya satu circle. Cuma pas ketemu dia, aku jadi kayak mau berani keluar dari zona itu. Mau keluar dari itu, dan sebenarnya juga karena ada sedikit validasi dari anak juga sih. Karena anak aku yang gede, dia ngomongin person sih bahwa Daddy harus keluar, harus cari punya pasangan. Jadi kayak dia ngomong, we are okay, you deserve to be happy, kayak begitu. Nah itu kayak benteng yang aku bangun selama bertahun-tahun itu tuh kayak runtuh dan kayak dibukain gitu matanya. Aku harus ngelihat siapa nih aku kenal, dan gak lama ya ketemulah dengan dikenalin. Dia pun ya baru nggak jauh, cuman berapa hari, 2 hari, 3 hari. Nah nanti menarik nih pertanyaan aku buat dia. Tapi aku mau nanya balik ke kamu. Is he your type? Not exactly sebenarnya. Kenapa? Apa kita tuh nggak punya tipe kadang kalau aku mungkin nih, ya ditanya tipe nggak ada, pokoknya klik aja gitu. Yang klik aku tuh gini, kalau misalkan ditanya tipe aku dulu aku nggak bisa percaya juga sih. Jadi tipe aku yang terbentuk dulu itu salah juga kan, karena adalah banyak trauma aku yang aku akhirnya menarik energi yang negatif. Ya akhirnya terbentuklah tipe yang seperti itu. Ketika kemarin aku divorce, aku banyak belajar, aku banyak berubah, aku banyak healing. Akhirnya ada part dari diri aku yang sembuh, inner child aku sembuh, dan akhirnya aku tahu apa yang aku butuhin, dan aku bisa menarik energi yang kayak Marcel. Jadi sebenarnya tipeku dulu tuh salah dan gak baik buat aku. Dan akhir pada saat aku healing, aku belajar, akhir aku tahu mana yang baik buat aku, seperti apa yang aku butuhkan. Happiness orang tuh beda-beda. Aku happy karena Marcel tuh punya father figure yang aku gak ada. Aku nggak pernah experience dari aku kecil. Itu yang bikin aku, itu yang bikin aku attract sama dia. The way waktu itu dia cerita, jujur aku bukan suka sama dia karena dia ganteng, badannya bagus. Oke lah itu bonus ya. Tapi bukan karena itu gitu loh. Tapi karena waktu dia cerita, dia ngurusin anaknya selama 7 tahun dia berjuang. Gimana cara dia membesarkan anak-anak itu kayak, emang ada ya laki kayak gini? Seumur hidup gue nggak pernah gue ketemu laki kayak gini, nggak pernah sama sekali. Jadi kayak ya itulah yang nge-trigger. Jadi sebenarnya kayak tipe aku dulu ya itu nggak baik buat aku. Nah sekarang aku udah tahu apa yang aku butuhkan. Ya, buat Marcel berarti kamu berani nih, memperkenalkan perempuan ini ke anak-anak the first time gitu ya. Iya. Ada ketakutan nggak kalau misalnya anak-anak akan terluka kalau misalnya sampai kamu nggak jadi, atau misalnya anak-anak memang enggak nih, aku pacaran aja kok gitu. Apa sih yang kamu bahas ke anak-anak sebelum memperkenalkan Vio? Sebenarnya semuanya berjalan secara organik ya. Jadi nggak direncanain. Dia juga kenal sama anak-anak juga karena satu situasi yang nggak terduga. First date langsung ketemu anak-anak dia kok? Iya, tiba-tiba aku lagi nemenin anakku yang kecil, dia lagi diundang temennya ulang tahun, terus di kolam renang kan waktu itu di Pondok Indah. Terus nggak sengaja. Tadinya mau lunch just berdua. Jadi dia sambil dia main-main sama teman-teman yang ulang tahun, aku mau lunch killing time sama Vio. Nggak lama dia ternyata kepleset, luka kakinya. Jadi otomatis dia ya jadi manja kan. Jadi aku nggak bisa ikut main lagi, aku mau ikut aja sama Daddy. Ikutlah lunch akhirnya sama Vio. Gimana tuh? Terus gak lama setelah kita lunch, ya akhirnya dia tahu karena si anakku yang kecil si Jarvis. Aku panggil anak aku juga ya. Dia juga manggil kan seumuran. Jadi ya ada temennya. Biar happy gitu loh, ada temennya. Terus gak lama kakaknya yang gede, yang 15 tahun, dia lagi hangout sama teman-temannya di mall di Pondok Indah. Sana terus juga. Terus dia bilang, ya udah ketemulah. Jadi langsung saling langsung play date itu first date. Tapi aku juga sebenarnya bingung sih waktu itu pas pertama. Karena aku udah bisa baca Marcel orang kayak gimana. Dia tuh very protective about his circle sama anak-anaknya. Biasa gitu kalau laki. Iya. Yang jagain bener-bener jagain banget. Kan emang laki tuh protektor ya, pelindung. Terus pas first date ya it flatters me sebenarnya. Aku tersanjung sih, tapi kayak lu kok bisa percaya langsung kenalin gue ke anak-anak lo kayak gitu kayak ya pasti kan Daddy never be with anybody else. Tiba-tiba ada perempuan nih dikenalin, pasti kan someone yang bisa jadi special or someone special kan. Sebenarnya agak bertanya juga sih, kok berani banget sih. Tapi kita nggak tahu loh, deep inside their heart mereka mungkin butuh seseorang yang bukan gantiin ibunya tapi ada di rumah.
Iya. Iya kan, Betul. bikin suasana kan bapak tuh nggak bikin suasana jadi warm loh. Iya. Iya kan, mau gimana pun kamu berusaha, anak itu butuh figur yang ada mami gitu, walaupun punya mami gitu. Itu Tapi gimana? yang aku alamin sih memang agak unik sih ya. Justru aku memang awarenessnya sempat ke situ gitu bahwa mereka benar-benar butuh ada figur ibu nggak? Ya udah memang ibu mereka masih ada gitu. Cuma pada saat itu memang lagi nggak ada. Dan juga mungkin udah prepare untuk membentuk keluarga sendiri gitu. Tapi aku sih hanya mencoba aja menjalani seperti apa adanya. Tapi yang penting aku nangkepnya yang aku pegang itu adalah komentar dari anakku yang gede. Aku paling dekat sama dia sih, sama si Brinet nih. Oke, cewek. Karena yang anak cewek ini kan selalu kayak bayangan dari bapaknya ya. Iya. First love-nya dia. Jadi aku cukup dekat sama dia, ngobrol selama bertahun-tahun. Dan sebenarnya sih sebelum ketemu Vio nih di tahun ini, sebenarnya di tahun kelima itu dia udah pernah ngobrol sih, dia bilang, Dedi harus keluar dong, pergi kayak sama teman-teman Itu hangout. maksudnya kan. Dia pernah ngomong hangout. karena mereka lihat ya papanya di rumah pulang kerja, pulang syuting, pulang dari kantor, dia baliknya ke rumah. Jadi dari buka mata sampai tutup mata lagi tuh aku yang take care everything kan. Sekolahnya, apanya, sarapannya. Mereka sakit, aku yang urusin dan sebagainya. Aku paling cuma report ke mamanya. Jadi pada saat yang gede ini udah ngomong seperti itu, jadi aku jadi lebih more confidence gitu. Jadi boleh nih sepertinya aku Kayaknya akan udah dapat approval. memasukkan satu figur perempuan dewasa. Tapi aku belum bisa komit bahwa figur perempuan dewasa ini akan menggantikan posisi mamanya gitu, karena mamanya kan adalah ada kan sendiri. Cuman ini adalah sahabat dari papanya yang memang saat ini bertanggung jawab ngurusin mereka gitu. Jadi aku masih mikirnya masih seputar itu dan dengan waktu yang berjalan ini juga memang masih proses karena aku juga paham ya semuanya kan pasti ada proses dan so far baik-baik aja sih dan aku lebih aware kepada kesehatan mentalnya mereka. Apa mereka pendapatnya apa tentang Vio? Waktu kenal sama Vio baik. Pertama kali mereka ngomong sih Tante Vio baik. What do you think? Baik kok, baik. Ya udah. Terus yang gede lucu, yang gede tuh like she's more more romantic juga. Yang kadang-kadang dia juga, Daddy, bentar lagi Valentine, give her a flower. Kayak gitu lucu. Tahu, cara dedinya kan udah beku kan. Udah nggak tahu mesti ngapain. Udah nggak paham nih, gue mesti ngapain ya, udah bingung. Jadi belajar lagi kayak, oh iya, udah apa? Ada planning apa? Ada kayak gitu. Bentar, Dedi lagi syuting nih. Dedi mau cari-cari waktu yang kosong aja susah nih. Akhirnya dia ngasih aku bunga, kayak gitu. Padahal disuruh anaknya. Lucu banget ya, sweet banget. Kalau dari kamu sendiri anak-anak gimana menerima? Kalau dia kan 7 tahun ya masanya lama ya. Kalau Vio kan ibaratnya belum lama. Tiba-tiba ada figur walaupun bukan dibilang daddy Om Beb anak-anak aku. Ada seorang laki-laki yang deket dengan ibunya. Apa tanggapan anak-anak? Kalau sebenarnya sih waktu aku kemarin divorce itu tuh anak aku yang gede tuh dia tuh bener-bener sampai ngomong mama udah nggak perlu ada laki-laki lagi ya, udah kita aja. Soalnya kasihan mama disakitin terus. Nah itu ya, jadi anak-anak tahu di saat orang tua berantem tuh anak tahu. Ngerti dia udah ngerti banget, udah 11 tahun kan. Terus aku udah iyain, karena waktu itu juga aku mikir iyalah udah apa sih sebenarnya yang gue cari lagi, udahlah gue tinggal bahagiain diri sama anak-anak aja. Cuman waktu aku pas deket sama Marcel, nah yang aku bilang playdate itu langsung. Itu tuh pulang dari situ anak aku yang gede tuh nanya sama aku, is he your boyfriend? Terus aku bilang no, bukan, itu cuma teman mama kok. Terus dia bilang gini, tapi kalau mama sama dia mama cocok. Oke, hah? Si 11 tahun laki ya? Iya laki. Oke, hah? Kau ngomong kayak gitu? Iya soalnya dia baik. Karena Zurio tuh ngelihat, Zurio namanya anakku, ngelihat how Marcel treat anaknya. Kan itu tuh ada anaknya juga kan. Disayang, digandeng, diperhatiin yang mungkin dia nggak pernah ngelihat kayak gitu dari pasangan aku yang sebelumnya, nggak pernah ngelihat dan nggak pernah diperlakukan seperti itu. Jadi
dia langsung menilai Marcel tuh positif di situ tanpa dibuat-buat ya. Itu benar-benar cuma berjalan. Terus tapi waktu itu aku masih bilang, enggak Kak, Mama nggak mau kok pacaran, udah tenang aja, enggak kok enggak gitu. Tapi dari dia juga udah ada validasi juga, udah ada lampu hijau nih. Dari dalam hati aku yang tadinya tuh nutup sebenarnya. Aku juga pas deket sama Marcel awalnya nggak kepikiran bakalan sampai pacaran sampai sedekat ini, seserius ini enggak. Tapi karena waktu itu ada omongan kayak gitu dari Zurio, akhirnya ada yang kebuka juga kayak, iya sih kalau lakinya kayak gini kayaknya gue bisa nih. Kayak gue bisa nih percayain hati gue yang maksudnya masih fragile, masih luka lah. Pasti semua orang after divorce itu pasti ada luka. Gak mungkin enggak. Apalagi aku. Jadi kayaknya bisa nih, kayaknya he is a decent man. Terus kalau anak-anakku yang kecil, kalau yang gede deket sama Marcel, saya suka ngobrol. Kan dia suka superhero kan. Nah biasa anak kecil kan suka superhero, ngobrol nyambung, diajak nonton apa segala macam. Kalau yang kecil-kecil karena belum ngerti kali ya. Tapi sama dia deket, karena kan dia auranya kekebapaan. Anak kecil tuh kan bisa ngelihat dan baca energi kita. Jadi pas ada Marcel udah nempel aja. Main gitu, nggak susah. Karena dia fatherly banget sih emang. Tapi kan anak-anak ngelihat kalian tuh di mana-mana dikenal dengan pasangan bucin gitu. Ada komplain nggak dari anakmu atau anakmu kayak, Mama, jadi jangan kayak gitu dong, atau oh it's okay I like it gitu. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada sih, anak aku malah cie pasti mereka kayak kan gitu. nonton gitu. Anakku yang paling gede sih, aku memperhatikan bagaimana dia respon kita di sosial media. Terus like dia juga yang ngeliat like gimana menurut Brinette. Dia cuma ketawa aja. Dia cuma hal lucu deh Daddy sama Tante Vio. Udah dia cuma sampai gitu. Terus it's okay katanya. Gak apa-apa, mah lucu aja. Dia maksudnya mungkin gak mau berkomentar lebih banyak, takutnya salah ngomong atau gimana. Tapi dia happy berarti. Impressionnya dia cuma ngeliatnya gitu. itu. Dia bilang ya ini adalah kita kan berdua maksudnya public figure juga. Walaupun di dua dunia yang berbeda kan, aku ke aktor dan dia di influencer. Jadi kita tuh maksudnya yang Vio buat ini adalah bagaimana kita memperkenalkan hubungan kita itu dengan satu konten yang menarik. Jadi orang nangkepnya bucin banget gitu. Maksudnya ya kita ini mau menunjukkan bahwa kita memang pasangan healthy relationship. Enggak gue harus bucin, cuma emang kalian emang begitu lagi ngerasain itu gitu. Tapi emang kita tuh sama-sama Cancer, sama-sama bucin. Aku tuh emang bucin juga orangnya, ternyata apparently dia juga kayak gitu. Jadi padahal nggak kelihatan ya, nggak kelihatan, kayak laki banget kan. Jadi apa yang kita tunjukin semua konten kita, makanya itu kan kayak footage memang itu yang terjadi, beneran memang kayak gitu. Tapi sebenarnya aku tuh pengen nunjukin kalau kan kemarin aku habis ada kejadian buruk ya. Aku pengen ngasih semangat juga ke semua perempuan-perempuan yang mungkin mengalami hal yang nggak baik, yang mengalami sakit hati. Kalau kalian itu bisa sabar, kalian bisa kontrol emosi, kalian bisa healing, bisa belajar jadi lebih baik, kalian bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik juga. Karena kalian akan menarik energi yang lebih baik. Dan one day kalian pasti akan bisa bahagia juga. Dan aku kan kayak footage-nya itu kontennya tentang healthy relationship itu ada sebenarnya kok. Karena kan yang banyak beredar itu kan Bun dipukulin apalah segala macem kayak yang negatif gitu. Tapi aku mau ngasih tahu juga kalau yang positif nih juga ada kok. Tapi orang banyak misalnya bilang gini, jadi aku jadi netizen. Ya lu baru berapa bulan gitu ya. Iya benar. 6 bulan. Mau 6 bulan. Baru 6 bulan itu saat-saatnya memang orang bucin. Tapi di dalam 6 bulan ke belakang nih, sebulan terakhir, 2 bulan terakhir gitu, mulai mengenal kan, Vio gimana, Marcel gimana. Ada nggak perasaan kayak, oh ternyata orangnya kayak gini ya gitu. Ada gak kayak gitu ya sedikit? Kan kalau aku nih dulu, wah berbulan awal-awal kayak gimana, tapi lama-lama bulan ke-5, bulan ke-6, setahun gitu, oh ada gininya ya, membuat kita jadi kayak berpikir ulang sedikit gitu. Ada gak kayak gitu? Aku justru di awal sih. Di awal malahan. Iya, kayak wah ternyata orangnya begini ya. Oh berarti gue harus begini, gue harus kayak aku udah menganalisa. Jadi bukan malah ilfil, malah kamu mau menyesuaikan diri. Karena menurut aku nobody's perfect. Gak ada yang sempurna. Sekarang kita mau cari yang sempurna gak mungkin ada dong. Tapi klasifikasi yang aku cari speknya itu semua emang ada di Marcel sekarang. Jadi kalau misalkan ada kekurangannya jadi ya udahlah. Kita bukan ditutup tapi kita omongin. Kita omongin, kan kita sering komunikasi kan kayak Beb aku gak suka kalau gini. Jadi aku tuh memang bener Bunda kalau misalkan yang namanya itu namanya honeymoon mode. Masa-masa honeymoon itu
6-8 bulan. Itu ada bener. Tapi kalau kita sudah dibekali dengan ilmunya, relationship itu seperti apa, ya memang tidak menutup kalau bakal ada masalah. Tapi akan meminimalisir perbedaan pendapat, gimana cara kita menyelesaikan masalah. Begitu. Jadi kedepannya tuh langkahnya bisa enak. Justru diomongin dari awal duluan. Aku tuh begini, aku tuh orangnya gak pernah fake. Aku orangnya apa adanya. Dari awal kan aku selalu jadi diri sendiri. Dan dia udah ngelihat seburuk-buruk aku kayak gimana. Ya memang, ya udah emang aku begini. Tapi ya itu kita ketemu di tengah, yang ada yang namanya toleransi. Terus kita omongin gitu. Kalau gak suka ngomong. Jadi bukannya diem. Kan gak bisa telepati ya. Jadi harus ngomong. Kalau misalkan cuma diem doang, kita gak akan bisa tahu. Dan akhirnya akan mengganggu nanti, meledak. Ada orang yang lebih menyimpan. Mendem kan ada juga. Sebenarnya. Tapi akhirnya sekarang dia udah bisa komunikasi. Karena itulah aku arahin. Kayak, Beb, hubungan itu biasanya tuh hancur karena komunikasi. Dari komunikasi tuh berakar kemana-mana. Aku dulu gagal karena komunikasi juga. Jadi aku gak mau gagal lagi. Kita gak tahu nih kita bakalan nanti ke jenjang yang lebih serius atau apa. Tapi paling gak dari hubungan kita ini kita akan banyak belajar. Belajar untuk memperbaiki semua kekurangan-kekurangan kita di hubungan yang sebelumnya. Iya, aku juga berpikir begitu juga. Gimana? Aku juga berpikir begitu juga, maksudnya gini, gak ada yang terjadi karena kebetulan. Dan pasti semuanya itu kan ada sesuatu yang baik yang akan kita dapat. Apapun itu, kondisi misalnya perceraian aku juga, terus kemudian tiba-tiba aku harus ngurusin 2 anak, sebagai single father, bapak gitu yang tiba-tiba ngurus, dan ternyata baik-baik aja gitu. Itu karena kenapa? Landasannya pertama karena aku mau belajar. Memang Tuhan punya rencana, tapi kita tetap harus berusaha. Jadi aku pada saat itu juga memang aku harus tetap belajar. Nih anak nambah 1 tahun, nambah 2 tahun, 3 tahun. Dan ternyata seterusnya selama 6 tahun itu kan aku ngurusin mereka dan so far baik-baik aja walaupun tidak sempurna. Jadi aku tetap mencari celah-celah yang mana yang terbaik buat anak-anak. Memberikan yang terbaik buat anak-anak dari sejak mereka lahir. Aku maunya ASI, lahirnya alami nggak melalui sesar. Dan ternyata semua berjalan seperti apa yang diharapkan. Itu dari kamu yang maunya juga. Saya dan juga dulu sih dengan mantan istri juga berpikir seperti itu. Walaupun akhirnya kita berbeda visi kan dan akhirnya kita berpisah. Tapi semangat itu yang tetap aku bawa, yaitu tetap belajar. Nah apalagi aku lihat aku punya anak perempuan laki-laki. Dan mereka masuk masa puber juga akan berbeda. Yang satu cewek seperti apa, yang cowok seperti apa. Nah selanjutnya sekarang aku kenal Vio, nah aku juga terus belajar. Jadi itu harus tetap. Karena apalagi rupanya dulu kenapa aku gak bisa dekat dengan seseorang karena aku belum mau. Nah yang salah satu trigger aku yaitu anak-anak, mereka tuh yang memberikan validasi. So which is kalau validasi itu udah terbuka, berarti aku selanjutnya itu jangan membawa diri yang sebelumnya. Kan sebelumnya kan aku kan sendiri aja, aku hanya fokus ke anak, aku gak mau mikirin yang lain gitu. Just kerjaan anak, jadi kayak robot. Tapi asli kayak robot sih dia dulu. Beda banget. Aku pertama kenal dia sama sekarang beda banget. Dan sampai kerabat-kerabatnya dia pun juga ngomong kayak gitu. Apa perbedaannya? Ada nih temennya dia sampai ngomong, nih temen gue nih dulu kalau di foto doang bisa ketawa. Kalau nggak di foto nggak bisa ketawa. Sekarang ketawa mulu. Si Lele Beb. Iya, sekarang dia ketawa terus. In love ya. In love tuh. Kan 7 tahun loh, it's crazy. Nah, kuncinya satu di pribadinya juga kan. Are you enjoy? Are you gonna maintain? Kan it was good kan, feels good. Berarti kan aku pengen maintain itu terus. Tapi bagaimana? Harus ada effort juga. Harus ada belajar, harus mengenali juga dia seperti apa. Dan ternyata menarik karena aku maksudnya mungkin karena dari background keluarga juga ya. Jadi kan akademis banget. Papaku kan profesor kardiologis, kakakku juga dosen dan semuanya sarjana. Jadi kayak aku tuh kayak standarnya tinggi. Ya hidupnya memang belajar. Jadi belajar bukan harus selalu di kampus. Iya benar. Dan hal itu juga yang sering aku ngomongin sama anak-anakku juga. Kalian ke sekolah oke, tapi grade Dedi nggak lihat. Kamu nanti dapat C atau D, tapi as long as kalian belajar malam sebelumnya, ya that's the best yang kamu dapat. Tapi kamu harus try. Misalnya kayak ada remedial, coba lagi. Dan maksudnya so far memang thank God anak-anakku memang mau termotivasi juga oleh kata-kata aku itu. Dan itu juga berlaku ke aku sendiri juga. Aku kan gak bisa ngomong seperti itu tapi aku sendiri gak praktekin.
Jadi makanya pas ketemu Vio yang banyak memberikan satu knowledge juga tentang bagaimana sih, bagaimana. Dan aku jadi pengen belajar lagi sih, gimana sih pacaran. Wah, pacaran itu harus belajar loh. Gak bisa cuma satu sisi doang. Karena 7 tahun jaga anak gak punya pacar, punya ego dong. Kalau ada cewek dekat, gue harus diatur. Nanti gue mau di rumah, dia ganggu atau apa. Iya benar. Itu gak mudah loh kalau gak punya perasaan yang dalam. Iya benar. Tepat Awalnya sekali. awalnya dia masih ada ego banget. Terus? Tapi aku iya karena aku ngerti sih. Harus nge-treat dia gimana. Jadi waktu awal deket aku udah tahu nih orang udah kelamaan nih single nih. Iya. Gue kalau misalkan ngarepin dia deketin gue, nggak mungkin. Jadi harus gue yang make a move. Jadi aku udah tahu mesti ngapain. Oh, nih orang egonya tinggi banget. Oke, gue akan soften egonya. Jadi ya udah akhirnya sampai sekarang udah berjalan malah apa tuh trik lo buat orang yang nonton dan menghadapi laki-laki seperti Marcel dengan ego kayak gunung es. Egonya kayak gunung es dan memang benar-benar gunung es loh, Bun. Makanya itu butuh kesabaran yang sangat tinggi. Itu semua laki-laki yang berpisah, anaknya dia yang asuh dan dia merasa itu berat banget. Pengalaman nih ya, Bunda juga sama kita. Iya. Nah, gue mau tahu dari sisi lo tuh apa yang lo lakuin? 1 harus sabar. Oke. 2 harus dia pasti keras. Jangan dihantam pakai keras juga. Harus dengan kelembutan. Justru kita harus ngajarin kalau hidup itu nggak harus keras terus, tapi pakai lembut juga bisa. Oke. Terus kalau misalkan lagi emosi, ya kita harus bisa ngeredam turun ke bawah. Iya. Jadi kalau lagi segini jangan dihantam begini, ya udah pasti buyar. Sekarang goalsnya tuh apa? Kalau misalkan kita lagi berantem, kesel-keselnya aku sama dia, aku mikir it's me and him against the problem. Aku sama dia versus masalahnya, bukan aku versus dia. Bukan tujuanku untuk nusuk nyakitin dia. Kadang kan kita kalau lagi emosi kayak gitu kan. Jadi aku inhale, exhale kayak enggak. Terus inget the purpose kamu ngelakuin ini, tujuannya hubungan kalian tuh apa sih? Udahlah, kemarin udah sakit, udah disakitin, udah menyakiti, jadi sekarang udah nggak perlu kayak gitu lagi. Jadi emosinya bisa keredam. Intinya sabar sih. Lama-lama dia lembut sendiri. Lama-lama ngalah. Lama-lama dia ngalah sendiri. Lama-lama kalau aku yang lagi dulu sih waktu awal-awal malah banyak aku yang ngalah. Tapi pas kesini akhirnya dia juga banyak ngalah. Karena ya itulah aku udah mencontohkan sama dia kan. Gimana sih kamu nge-treat pasangan kamu 7 tahun kamu sendiri. Ya udah kamu gak ngerti. Aku ajarin, aku contohin. Dan pas kesini-sininya justru yang berat tuh, itu kita di awal. Iya. Oh di awal tuh aku masih kayak aduh mesti bener-bener kalian tuh sama-sama dominan ya? Iya. Iya kan. Nah itu kan yang butuh adjustment. Betul. Wow gitu. Aku sampai pernah ngomong sama dia, Beb, hidup itu kan dia kan orangnya tuh by the rules banget. Teratur, udah tertata gitu kan. Akhirnya aku bilang sama dia, kamu sekarang udah gak sendiri. Ada aku. Dan ini ada 2 kepala. Aku tahu aku sama dia sama-sama dominan. Dan di situ kan kita harus solve kan. Aku bilang sama dia, aku komunikasiin. Ini ada 2 kepala. Ada kamu sama aku. Kamu gak bisa cuman mau nurutin kemauan kamu aja sesuai dengan aturan kamu. Karena ada aku di sini. Jadi kita tuh harus ketemu di tengah. Dan yang namanya kita punya goals, tujuannya ke sini nih. Gak harus jalan lurus kayak gini sampai ke goalsnya. Tapi kalau kita belok, terus ke sini nggak apa-apa, yang penting goalsnya nyampe di sini gitu. Akhirnya dia sekali doang aku ngomong kok. Pas ke sini dia udah nggak kayak begitu lagi. Jadi kalian ini ujungnya kemana? Pernah nggak ada pembicaraan kayak kita mau gini-gini aja, atau kita tuh akan ke jenjang yang lebih lagi dari ini nggak sih? Kalau omongan kayak gitu sih, aku cuma pernah bilang sama dia kalau one day pasti aku akan married. Tapi itu masih nanti. Kalau sekarang aku belum bisa dulu Bun. Karena masih belum heal dari perceraian yang kemarin. Ya udah ada orang yang udah bucin kayak gini. Bener udah aku thank God banget ada kamu. Sumpah aku bener-bener bersyukur banget ada dia. Tapi tetap kalau yang namanya perceraian pasti ada sesuatu yang bukan belum heal, tapi kamu mungkin lebih hati-hati. Iya, lebih hati-hati dan masih lebih takut gagal lagi. Dan emosinya juga masih suka naik turun ya, Beb. Kayak ya begitulah, masih belum stabil lah untuk membangun rumah tangga lagi. Aku takut aku gagal, jujur aja. Jadi aku mau memperbaiki diri dulu. Sedangkan kalau dia harusnya udah mau berumah tangga dong. Akhirnya udah mulai ada harapan ke situ. Sempet lama banget. Aku sih yakin sih memang kemarin memang aku kena mental kenyamanan sih ya. Cuman sekarang sih karena aku udah ngomong sama diri sendiri bahwa
kayak tadi aku bilang mau belajar. Jadi kuncinya sih sebenarnya di sini bagaimana mengatur ego kita ya. Kamu udah ketemu orang ini, nah ini dia bukan cuma kelebihannya ini aja, tapi dia juga ada kekurangan seperti ini. Kamu bisa nggak belajar untuk menerima itu? Nah, aku belajar untuk menerima itu adalah bahwa aku lihat ke diri aku juga nggak sempurna, tapi dia mau menerima itu. Jadi itu sebenarnya kita saling kayak pingpong, terima-terima. Jadi nggak bisa kita harus patokannya begini. Arahnya udah tadinya memang masih sangat blur, tapi setelah 6 bulan ini kayaknya udah ada rasa yang pengen kita maintain terus sama-sama. Cuma belum tahu akan nyampenya di mana. Cuman proses yang ini aku sangat embrace banget. Karena itu kenal dia itu seperti kayak lagi mempelajari diri aku lebih baik lagi. Karena aku ngerasakan kemarin aku gagal dan aku nggak mau itu menjadi satu rasa bersalah. Jujur aku ada rasa bersalah kepada anak-anak aku. Cuman dengan aku bisa membuka diri, tiba-tiba aku bisa punya pacar, it means aku ada progress dari diri aku ya kan, untuk menjadi laki-laki yang lebih baik. Karena jujur laki-laki itu tanpa ada perempuan itu sebenarnya Gak balance. Hampa. Aku ngerasain itu sih. Terima kekurangan dia seperti gunung es. Emang kekurangan View apa sih? Banyak sekali. Pengen tahu aku kalau ini banyak kan sekali. Apalagi aku dari awal. Dia alpha women. Aku belum pernah ketemu alpha women. Tapi jujur aku maksudnya jadi aku kan egonya gede juga. Dengan lama 6 tahun itu tuh aku kayak bener-bener ya siapa sih, aku cuma laki-laki bapak di rumah gitu. Yang mana aku selalu adjusting myself untuk become a father and mother ganti-gantian selama bertahun-tahun itu. Dan itu exhausting sebenarnya. Itu capek sih. Tiap hari ketemu anak, apalagi pas kemarin pandemi kan. Orang tua pas semua pada teriak. Aku ngobrol sama teman-teman aku yang bapak-bapak, gue lepas itu ke bini gue udah gak masuk situ ngajarin anak. Tapi aku gak punya pilihan lain. Gak mungkin aku minta kakak aku yang perempuan tuh ngajarin anak aku, gak bisa. Anak aku udah just you now. Cuma ada papa di rumah, cuma ada daddy. Ya udah aku berarti kan yang harus ngajarin mereka dengan bagaimana otak tuh ke squeeze. Tapi thank God masih bisa dilewati walaupun gak sempurna. Dan untung pandemi lewat. Tapi itu jadi satu pembelajaran juga kan, bahwa ya aku sebenarnya memerlukan seseorang yang bisa balancing. Because aku kecapean sih, dan ada dia, aku bersyukur banget bisa how to adjust myself dan bagaimana sih membangun hubungan lagi, ada perempuan lagi yang jujur dulu aku pikir aduh ribet nih gue mesti pacaran, gue mesti jaga perasaan dia. Sumpah dia tuh orangnya malas ribet banget sebenarnya. Gak mau ribet dia, makanya dia gak mau punya pacar. Ya makanya perempuan kan ribet. Ribetnya cukup sama anak. Kalau alpha sama alpha tuh butuh tenggang rasa yang tinggi ya. Kayak aku sama suami gitu kan. Alpha sama alpha nikah 2 tahun mau bubarnya berkali-kali. Tapi setelah bisa melewati 2 tahun itu, alpha sama alpha bisa menjadi pasangan yang kuat. Benar. Karena apa? Tapi lo harus tahu di mana saat dia yang lagi alpha lo diem. Di sebaliknya juga begitu. Bener ya. Tapi di 2 tahun mana bisa, nggak ada ego kan masih. Ngapain gua kawin sama lo? Ternyata gini lah masih begitu. Tapi kalau lo bisa ngelewatin 2 tahun itu, alpha sama alpha tuh bisa kuat banget dan bisa jadi hebat. Seharusnya begitu. Seharusnya kalau mau ada pengorbanan ya. Ya itu kan intinya itu di relationship kita harus ada pengorbanan. Itu yang kadang orang nggak mau tahu. Orang mau tahu enaknya doang. Kok begitu ketemu nggak enaknya langsung kayak gue gak mau nih, langsung back off. Padahal kan relationship itu enak dan gak enak. Dan itu yang aku sama Marcel sih, aku apalagi udah embrace. Aku udah tahu apa yang aku mau. Itu yang sebenarnya paling ini. Apa yang aku mau. Ada orang mau A, B, C, D. Kalau aku maunya ini A. Dan itu ada di Marcel. Dan semua kekurangannya dia yang sama ini berjalan juga, udah aku bisa terima sih. Dan untungnya orangnya juga mau diarahin. Tapi ada satu hal lagi nih. Kalian kepentok sama yang namanya agama. Boleh minum gak sih? Bagi kalian agama langsung pengen puding mangganya potongnya. Bagi kalian itu suatu permasalahan yang gue nggak apa-apa kalau misalnya suatu saat berumah tangga lagi kita masing-masing berbeda, atau itu akan jadi masalah buat kalian. Sebenarnya ya, aku sama Marcel, aku dulu ya Beb. Aku sama Marcel nggak pernah ada. Kita gak pernah satu kali pun berantem masalah agama. Satu kali pun. Belum kali ya. Tapi selama 6 bulan ini,
Belum ada, karena kita juga nggak serumah kan. Belum nikah juga. Tapi selama 6 bulan ini enggak. Kemarin juga aku berangkat umroh, dia very supportive banget. Dia biasanya kita chat terus kan. Aku bilang sama dia, Beb, aku mau umroh, aku nggak bisa balas chat kamu terus-terusan. Terus dia, ngerti banget segala macam. Begitupun juga aku ke dia, apalagi aku kan dulu kan aku Kristen ya. Keluarga aku masih Kristen juga. Berarti toleransi aku pun ke dia besar banget. Jadi nggak pernah ada masalah sih. Cuman nanti kalau kita nikah, ini agak berat ya, karena sebenarnya aku juga aku lagi pikirin banget, kalau gue nikah di dalam satu rumah tangga beda agama tuh seperti apa ya? Karena aku tuh orangnya tuh suka menimbang resiko. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, aku akan kalkulasiin resikonya seperti apa, the worst case scenario yang bisa terjadi apa. Aku tuh orangnya gitu banget, analisis banget. Ini tuh masih blank. Apa yang akan terjadi? Karena belum ada experience dan di lingkungan aku pun juga belum ada experience yang kayak gitu nikah beda agama. Jadi masih belum tahu sih Bunda kalau aku. Kalau dari Masnya? Kurang lebih hampir sama sih. Jadi aku juga mikir bahwa maksudnya ini menjadi salah satu kayak nanti dulu deh nih kayaknya ini kalau ini agak berat nih gitu. Itu akan menunda kalian nanti berumah tangga nggak atau kayak nggak ini bisa gitu. Untuk menuju ke rumah tangganya sendiri juga sih masih panjang sih. Masih panjang. Nah, kita gak pernah dan tahu. Juga tapi ya itu juga kan kita kan belum jodoh itu tetap balik lagi ke tangan Tuhan ya. Iya. Kita we never know. Tapi saat ini sih aku bersyukur banget bahwa banyak hal yang kemarin keabsenan aku selama 6 tahun itu aku dapat dari dia. Banyak banget. Mungkin itu justru kalau 6 tahun itu aku punya hubungan, aku mungkin belajarnya masih yang tertatih-tatih, tapi pas kenal sama dia tuh aku jadi kayak kenal, begini ya. Langsung begini. dirangkum semua. Iya, jadi paham dan mengerti, dan termasuk juga soal agama karena dia juga tadinya kan juga memang dia Kristen dan aku juga paham, dan dia sekarang mendapat pencerahan dia menjadi mualaf. Ya it's okay, itu adalah memang satu hal karena menurut aku gini, aku juga kan di rumah. Aku Katolik, aku juga pas di Kristen pun, di gereja Kristen Protestan pun, aku sering di-invite dan aku juga melihat perbedaan itu. Teman-teman aku juga dulu background fakultas hukum juga, aku juga belajar tentang hukum Islam, kan, dan sebagainya juga. Jadi kita ada di Indonesia ini tuh memang kita udah siap untuk melihat perbedaan-perbedaan itu gitu. Dan tiba-tiba makanya ketemu yang beda begini pun sebenarnya bukan satu hal yang mengagetkan karena yang pertama yang aku lagi lihat justru nggak ke situ sih, tapi justru aku lagi lihat sih, benar. Mempelajari perempuan kembali gitu ya, bagaimana menempatkan posisi sebagai orang dewasa, mengisi sesuatu yang kosong dalam diri aku gitu, dan ternyata banyak hal yang belajar dan ya kedepannya nanti kita hanya mau serahin sama Tuhan aja dulu. Sebenarnya sih value-nya sih kalau aku ya bukan masalah di agamanya, tapi karakternya sih Bun. Lebih ke karakternya Iya, sih. Bukan agamanya tapi karakternya. Sekarang gini kan ada yang satu agama sama aku, tapi dia tidak meet my standard and my needs gitu, kebutuhan ya kan, aku kayak ya dia nggak kebapaan, dia misalkan selingkuh atau kayak gimana. Tapi ya Marcel beda agama sama aku, tapi value-nya dia, karakternya dia, itu seperti apa yang aku mau gitu. Karena aku juga banyak melihat juga bahwa kalau udah ngomongin faith ya kan, keyakinan itu sendiri, it's a journey. Dan journey itu juga gak akan selesai selama kita masih bernafas. Selesai nanti pada saat kita tutup usia, apa yang kita capai. Kita belajar tentang Islam, kita belajar tentang Kristen, Katolik juga. Semuanya ternyata akan ada satu evolving dalam keyakinan mereka. Jadi bukan tentang bagaimana dia menghafal isi kitab-kitabnya, tapi bagaimana mereka menerapkan itu dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan sehari-hari. Dan aku merasa I respect that. Kalau misalnya Vio seperti ini, orang, dan pastinya aku juga sebagai seorang bapak, pokoknya yang penting menunjukkan dulu kepada orang-orang di sekeliling aku, fondasi kita punya faith dulu, jangan sampai kita nggak punya keyakinan bahwa ada kuasa yang lebih besar di luar sana yang control everything. Itu sih yang pertama. Dan tiba-tiba relationship seperti ini saya pikir ya
setiap orang memiliki satu compassion dengan apa yang mereka yakinin. Saling menghargai aja. Toleransi sih. Toleransi. Mungkin ya nikah nih suatu saat. Pernah kebayang, sayang kayak lucu kalau kita punya anak lagi. Kita sering banget ngomongin itu. Ya, tapi sebatas ngomongin doang. Ya. Kayak cakep ya. Tumben nih gue punya pasangan cakep. Ya, ganteng juga nih orang. Lucu kayaknya anak gue sama dia. Gimana pun anak lu cakep-cakep juga. Iya sih. Apalagi yang cakep begini ya kan. Ada kan kepikiran. Kalau lihat anak lucu tuh kayak, kita kalau punya anak lucu banget pasti ini bule nih. Zera aja bule ya kan. Aku bilang kayak gitu. Tapi cuma sebatas begitu bunda. Karena yang gak mau punya anak lagi aku. Hati-hati. Aku bunda. Kalau udah pernah keucap, pasti kepengen. Sebenarnya aku tuh karena trauma aja sih sama kehamilan. Terus aku jadi itu takut gitu. Tapi nggak tahu ya kalau Marcel bisa menyembuhkan trauma aku sama kehamilan dan dia bisa tenang. Kalau kamu hamil, aku akan bahagiain kamu. Mungkin aku akan mau hamil lagi. Nanti kalau aku married sama dia. Experience-nya maksudnya. Iya, aku ada trauma yang bikin aku kena mental waktu hamil. Jadi aku takut buat hamil lagi. Padahal sebenarnya dia baik sih. Cuman kan ya tergantung kamu yang meyakinkan sih, Beb. Iya. Aku berarti udah mau nikah, guys. Ya ampun. Terakhir, harapan Vio buat Marcel dan harapan Marcel buat Vio. Aku dulu. Ya, harapan buat Marcel dan harapan aku buat Marcel apa ya? Semoga kita komunikasinya makin bagus lagi. Terus kalau aku tahu kamu orangnya tuh suka mendam. Dibanding mengkomunikasikan dan menyelesaikan karena nggak mau berantem ya bukan negatif tapi kamu nggak mau berantem or maybe you don't want to hurt me tapi percayalah apapun kalau dikomunikasiin itu pasti akan mendingan nih pas masih sekecil gini kita udah selesaiin dibanding udah nanti pendem-pendem udah segede gini itu akan lebih susah lagi dan bisa jadi bom waktu. Itu aja sih ya kalau aku ya. Kalau kamu apa? Kalau banyak aku lagi kekurangan gue. Takut. Ya kan gak ada yang sempurna ya, masih belajar juga dan baru few months juga. Paling harapan aku sih buat Vio ya, one day kalau if you are the one, ya pastinya aku akan bahagiain kamu sih. Itu harapan. It's a hope, ya kan? Iya. If you are the one, aku pasti akan jadi a better man daripada sebelumnya. Karena mungkin orang ngeliatnya kebapaan udah perfect banget segala macam. Enggak juga, aku juga masih banyak perlu belajar juga. Yang penting itu sih kalau aku value-nya. Buat aku orang harus bisa belajar untuk lebih baik lagi setiap harinya. Kalau orang udah ngerasa, gue udah cukup pintar, gue udah cukup puas dengan pencapaian gue, itu red flag banget buat aku. Tapi karena Marcel punya value yang sama aku itu, makanya aku bisa cocok sama dia. Ya, dan semoga kalian, amin, insya Allah bisa segera menikah. Ya. Aduh, bunda. Yang terbaik. Buat apa berlama-lama? Kadang-kadang itu hanya bikin benar loh, makin lama. Kalau aku 8 bulan. Bunda berapa waktu itu? 8 bulan. 8 bulan? Langsung married? Karena di 3 bulan terakhir udah mulai cekcok nih. Malah pas cekcok langsung udah nikah aja gitu? Dia langsung ngajar, dia takut kehilangan kan. Nah, nikahin dulu deh. Iyalah, kapan lagi? 2 tahun tapi kayak kapal aui. Tapi setelah 2 tahun ngelewatin itu, enak ya udah ya. Udah tinggal ya, udah nggak pernah membahas hal-hal yang sekrusial 2 tahun itu. Itu kan adaptasi ya. Adaptasi lah dia. Adaptasi itu paling sakit ya. Ya itu kan aku juga di awal sama punya anak kan. Kalau aku kan nggak punya anak, punya anak 2. Itu juga lebih dahsyat. Dahsyat sekali ya. Tapi kan bunda dari ya. Sama anak-anaknya semua dekat. Enggak lah, pokoknya kita doain yang terbaik buat kalian. Dan semua pilihan pasti ada di tangan kalian. Yang pasti banyak netizen juga yang, atau penonton aku yang juga mendoakan kalian. Yang terbaik aja. Thank you Marcel. Thank you guys. Ambil yang baik-baiknya dari obrolan kita. Dan semoga bisa banyak manfaat dan bisa banyak masukan-masukan yang bagus ya buat kalian juga yang menghadapi hal yang sama dengan mereka. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye.